Melanjutkan untuk teori tentang penilaian sosial, di sini intinya dari penilaian sosial ini bagaimana seseorang mampu untuk menjelaskan perilaku yang terjadi seputar dengan sosial yang ada di sekitar kita. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai corona. Corona yang sudah lagi mewabah, lagi sesuatu hal yang viral, kemudian kita mampu untuk menceritakan bahwa oh hal yang tidak boleh kita lakukan supaya kita tidak terkena corona. Misalnya teman-teman menjelaskan atau menginformasikan kepada publik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik, menginformasikan kepada publik atau masyarakat bahwa uh, cara untuk menjaga corona itu mudah. Pertama, jaga jarak. Kemudian pada saat kita tidak bersentuhan dengan orang, kita cepat cepat cuci tangan atau membasuh diri. Kemudian kita juga wajib menggunakan masker karena virus corona itu memang tidak menyebar lewat udara, tetapi dia menempel di tempat-tempat yang biasa orang lakukan dengan menggunakan tangan. Itu sebenarnya virus-virus ini sesuatu hal yang kotor ya. Jadi dengan cara kita menjaga kebersihan, dengan cara kita menjaga diri kita, keluarga kita, menjaga pola makan yang sehat, olahraga yang sehat itu sudah cukup untuk mencegah dari corona. Nah, di penilaian sosial atau teori inilah yang mengungkapkan bahwa sesuatu hal individu bisa menceritakan kejadian sesuatu untuk diinformasikan kepada orang lain yang uh, uh, project atau ide gagasannya dilihat dari seputar yang ada di sekitar kita. Seperti itu ya. Oke, yang keempat, teori komunikasi antar pribadi dari penetrasi sosial. Kalau penetrasi sosial ini adalah bagaimana seorang individu menjalin hubungan sesuatu hal menjalin hubungan dari ketidaktahuan terhadap seseorang karena ingin dekat dengan seseorang, kemudian akhirnya terjadinya keintiman atau dalam arti kata keduanya saling mengetahui satu sama lain, itu adalah merupakan komunikasi bagian dari teori komunikasi antar pribadi, bagian dari penetrasi sosial. Jadi proses teori yang menyatakan kedekatan, di sini teman-teman bisa baca ya, teori yang menyatakan kedekatan antar pribadi berlangsung secara bertahap nih. Ada stepnya, kemudian dilakukan berurutan, dimulai dari tahap biasa hingga ke tahap intim. Ini merupakan fungsi dari dampak saat ini dan masa depan. Jadi teori komunikasi penetrasi sosial ini tidak menginginkan seseorang individu terhadap menunjuk kepada seseorang, uh, keingintahuan untuk mengetahui siapa sebenarnya dia, mengetahui bagaimana dia sampai hingga terjadinya informasi yang cukup untuk mengetahui sebenarnya sejauh mana individu itu sesuai tidak dengan apa yang diinginkan oleh individu lain. Teori yang selanjutnya adalah pengurangan ketidakpastian. Oke, teori pengurangan ketidakpastian ini menggali pengetahuan tentang lawan bicaranya. Oke ya, bertujuan sebagai cara untuk mengurangi ketidakpastian dalam komunikasi, sehingga mampu menimbulkan perasaan tenang dan nyaman selama komunikasi. Namun, jika tidak mengetahui latar belakang lawan bicara seperti orang asing, tentu menimbulkan perasaan tidak tenang, takut salah bicara, dan tidak nyaman dalam berkomunikasi. Oke, teori dari pengurangan ketidakpastian ini bagaimana caranya kita mengetahui seseorang, menggali informasi, menggali pengetahuan terhadap suatu individu yang ingin kita capai, itu supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara komunikasi mereka. Masuk akal ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di dalam komunikasi antar pribadi untuk pengurangan ketidakpastian ini, kita mengetahui dulu nih latar belakang orang yang akan kita ajak bicara itu seperti apa, supaya kita tidak salah langkah, tidak salah bicara, tidak salah dalam berkomunikasi terhadap permasalahan individu yang ingin kita ajak lawan bicara. Contoh, misalnya kita berbicara dengan orang Jawa, teman-teman. Dengan orang Jawa, contohnya yang halus itu orang Jogja misalnya ya. Orang Jogja itu nggak bisa kita ajak komunikasi dengan kita bicara yang suara lantang, dengan suara yang seperti orang marah-marah, seperti yang menggertak, padahal sebenarnya maksud kita baik. Mungkin saya misalnya orang Batak, saya terbiasa dengan keluarga saya yang berbicara keras, berbicara lantang, kemudian saya mengajak bicara sahabat saya atau mungkin pasangan saya yang orang Jawa atau orang Jogja yang dia biasa Solo, yang biasa lembut, halus, kemudian saya berbicara
tinggi, karena padahal menurut saya itu sesuatu hal yang bukan saya marah atau lain-lain sebagainya, tetapi mereka akan menganggap bahwa komunikasi yang saya lancarkan adalah emosi yang akan dihasilkan atau ketidakefektifan dalam komunikasi, sehingga membuat adanya percecokan, adanya perselisihan di antara kedua individu tersebut karena berbedanya latar status sosial dan budaya yang ada di antara komunikasi mereka. Itu yang kenapa di dalam teori komunikasi antar pribadi juga ada salah satu teori pengurangan ketidakpastian. Mengetahui dulu sejauh mana sih lawan bicara yang akan kita komunikasikan itu backgroundnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu ya. Dan yang terakhir adalah dialektika relasional. Teori ini menganggap bila orang-orang yang menjalin relasi dan komunikasi antar pribadi, di dalam batin mereka terjadi tarikan konflik. Kemudian tarikan konflik tersebut menyebabkan relasi selalu berada dalam kondisi cair. Lalu, situasi tersebut dikenal sebagai ketegangan dialektis, di mana kita merasa terayun antara harmonis dan konflik. Dialektika relasional ini bagaimana menjalin hubungan antara satu individu dengan individu lain di dalam terjadinya komunikasi mereka, itu bagaimana supaya tidak terjadinya konflik, bagaimana supaya tidak terjadinya perselisihan yang signifikan, karena dari teori ini mereka menjalin hubungan yang efektif. Bagaimana sesuatu individu ini merasakan keterkaitan emosi, kemudian keinginan yang sama dalam berkomunikasi yang efektif, menginginkan satu tujuan yang sama. Nah, ini teori dari dialektika relasional. Oke, kita lanjut ke tujuan komunikasi antar pribadi. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, saya juga sudah pernah menjelaskan ya, background di pertemuan kedua, bahwa tujuan komunikasi antar pribadi itu yang pertama, sudah pasti dia ingin menyampaikan informasi. Yang kedua, berbagi pengalaman. Karena apa? Karena di dalam komunikasi antar pribadi adalah lebih ke personal ya. Makanya kenapa berbagi pengalaman ini menjadi patokan utama dalam tujuan komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, pasti menumbuhkan simpati ya teman-teman. Jika terjadinya kita berbagi informasi, kemudian ingin menggali hubungan, berbagi pengalaman, pasti akan menumbuhkan simpati secara tidak langsung. Oke, kemudian akan melakukan kerjasama. Itu sudah pasti. Tujuan dari komunikasi antar pribadi ini, bagaimana kesepakatan, kesamaan persepsi antara satu individu dengan individu lain, sehingga terjadinya komunikasi yang efektif, itu secara tidak langsung akan melakukan kerjasama. Kemudian yang kelima, menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Itu bagian dari pengungkapan rasa ya, secara personal, mengungkapkan isi rahasia, mengungkapkan sebenarnya isi hati. Nah, ini tujuan dari komunikasi antar pribadi. Kemudian yang keenam, menumbuhkan motivasi. Kenapa? Karena dari komunikasi yang sudah terjalin, otomatis akan menumbuhkan motivasi untuk terus berlanjut komunikasinya, gitu ya teman-teman ya. Itu tujuan dari komunikasi antar pribadi. Saya rasa sampai di sini teman-teman sudah cukup paham dan mudah untuk dipahami ya. Semoga ya tujuan komunikasi antar pribadi. Nah, sekarang fungsi komunikasi antar pribadi. Oke, di sini fungsi komunikasi antar pribadi itu ada 3. 1, berusaha meningkatkan hubungan insani atau hubungan secara personal. 2, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi. Sudah pasti ya, karena di antara komunikasi individu ini udah pasti dia tidak mau mengalami konflik. Karena keinginan, kenyamanan di dalam hubungan komunikasi ini jauh lebih personal. Jadi dia tidak mau terjadinya konflik, tidak mau terjadinya perselisihan di antara komunikasi ini. Jadi ini sebenarnya fungsi dari komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian terhadap sesuatu. Saya tadi sudah menjelaskan ya mengenai teori ketidakpastian. Mengurangi ketidakpastian adalah bagaimana caranya saya bisa mengetahui dulu latar belakang individu yang ingin saya komunikasikan supaya tidak terjadinya perselisihan. Dan yang terakhir adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Sudah pasti ya teman-teman ya, dengan kita terjadinya hubungan yang step by step, dari hubungan biasa menjadi intim, itu secara tidak langsung berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dengan orang lain, dengan individu lain, bahwa saya menyukai seperti ini, kamu menyukai seperti ini, sehingga saya berusaha untuk mengikuti lawan individu lain pun berusaha mengikuti keinginan apa yang diinginkan oleh saya. Itu tujuan dari
fungsi komunikasi.